Selamat pagi pemirsa. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah sebuah gagasan besar yang dicanangkan sejak tahun 2022 sebagai simbol pemerataan pembangunan dan ibu kota baru pengganti Jakarta. Namun seiring dengan berjalannya waktu, proyek ini mulai menuai banyak tanya. Di tengah kondisi keuangan negara yang masih terbatas dan prioritas kebijakan yang berubah di era pemerintahan baru, apakah perlu IKN dikaji ulang? Sebuah refleksi untuk menentukan arah kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 21 Juli 2025 dengan tema mengkaji ulang IKN bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon 021-583-9900. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Ini menarik mengkaji ulang IKN, apakah kemudian artinya kita harus hitam dan putih mengatakan bahwa IKN itu harus segera ditetapkan, kemudian pemerintah pindah ke IKN, atau langsung harus ditetapkan IKN tidak jadi ibu kota? Ada dua opsi setidak-tidaknya yang ditawarkan oleh pertama Partai Nasdem menawarkan itu, sekarang Partai Golkar sedang mengkaji, beberapa pihak juga sedang mulai berpikir keras. Pertama, kalau memang dia ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka perlu segera dilakukan langkah-langkah yang konkret. Misalnya dengan memulai dari ASN. Sebagian ASN secara bertahap, dan di pertama kali dilakukan sebagai simbolnya adalah Wapres untuk berkantor di sana. Kedua, kalau ternyata belum siap untuk ke arah sana, maka lakukan moratorium. Mengapa dilakukan moratorium? Ya karena anggaran untuk IKN itu tidak sedikit. Sekarang sudah 89 triliun rupiah uang APBN digelontorkan untuk IKN. Kalau ditambah dengan investasi sudah 153 triliun. Sebuah angka yang sangat besar. Nah, ke depan ini masih membutuhkan anggaran yang sangat besar. Total anggaran yang dibutuhkan kan sekitar 466 triliun. Katanya 20%-nya dari APBN. Tetapi sekarang sudah hampir 20%. 20%-nya 466 itu kan 93 triliunan. Nah, kalau sekarang sudah terpakai 89 triliun kan berarti kuota untuk APBN itu sebetulnya tinggal 4 triliun. Tinggal 4 triliun. Nah, kalau ini tidak diberikan kepastian, maka akan mengundang tanya. Ini sebetulnya jadi atau tidak pindah ibu kota? Bertanya seperti itu. Kalau jadi itu kapan prosesnya? Kalau tidak jadi, bagaimana langkah exit strateginya? Kan kira-kira begitu. Kalaupun tidak jadi, apakah iya yang sudah dibangun fase pertama ini kemudian dibiarkan mangkrak seperti itu? Apakah iya 89 triliun APBN yang sudah dipakai itu akan dibiarkan menguap begitu saja? Karena bangunan-bangunan di sana juga bangunan yang tidak bisa ditelantarkan begitu saja. Harus dipelihara dengan anggaran 200 hingga 300 miliar per tahun. Memeliharanya saja? Memeliharanya saja. Memelihara yang sekarang sudah dibangun lah ya. Belum lagi nanti proses-proses pembangunan. Kita saksikan saat ini banyak sekali prioritas yang dimiliki oleh pemerintahan baru. Ada beberapa prioritas-prioritas yang lebih langsung berhadapan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanyaannya Mas, apakah itu memang harus diputuskan sekarang? Karena ini kan sudah sekian lama sebetulnya juga orang-orang mengatakan ya status quo lah seperti itu. Atau memang masih bisa dibiarkan saja terus dibangun, tapi dengan kecepatan yang minimalis untuk menyesuaikan keuangan negara. Karena sayang loh, sudah sebegitu banyak dan semuanya sudah sepakat itu ibu kota negara, tapi kok kayak maju mundur nih sekarang. Kita akan bahas itu Mas Ko, ada pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 21 Juli 2025 mengkaji ulang IKN. Mengkaji ulang IKN. Mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah. Dicanangkan pada Maret 2022, IKN diproyeksikan dapat menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sebelum Presiden ke-7 RI Joko Widodo lengser dari jabatannya pada Oktober 2024. Namun pada perjalanannya,
Kiranya IKN lebih tepat disebut mimpi yang dipaksakan. Pemaksaan itu kentara betul dalam setiap prosesnya. Undang-undang untuk payung hukum pembangunan ibu kota baru itu misalnya dikebut pembuatannya. Dimulai dari surat Presiden tertanggal 29 September 2021 mengenai rancangan undang-undang ibu kota negara, tak sampai 4 bulan, rancangan undang-undang tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada 18 Januari 2022. Pun dalam soal anggaran pembangunan IKN yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 disebutkan mencapai 466 triliun rupiah. Meski dalam perencanaan tersebut tidak semua anggaran untuk IKN murni berasal dari APBN, tetap saja dalam kondisi fiskal negara yang belum sepenuhnya pulih akibat hantaman pandemi COVID-19, anggaran itu sangat membebani keuangan negara. Semua yang dipaksakan pasti akan berujung buruk. IKN pun sama. Meskipun belum sampai ujung pembangunan, imbas ketidakpastiannya sudah dirasakan saat ini. IKN seperti maju kena mundur kena. Ibarat buah si malaka, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Kalau pembangunan IKN tetap diteruskan dengan pola dan skema pendanaan yang lama, ia akan menghabiskan puluhan bahkan ratusan triliun rupiah anggaran negara. Untuk saat ini, anggaran sebesar itu mestinya lebih pantas digunakan untuk program-program menyejahterakan masyarakat miskin, alih-alih dipakai untuk membiayai proyek semacam itu. Sebaliknya, bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan atau dibiarkan mangkrak, sudah triliunan rupiah pula anggaran negara yang telah digelontorkan. Akan menjadi langkah yang amat mubazir jika opsi tersebut yang dipilih. Karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mesti pandai tapi juga tegas dalam mengambil kebijakan terkait dengan kelanjutan nasib IKN. Setidak-tidaknya, seperti yang juga diusulkan oleh Partai Nasdem, pastikan dulu status Ibu Kota Nusantara itu apakah akan benar-benar ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara menggantikan Jakarta atau tidak. Jika IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, Presiden hendaknya segera menerbitkan keputusan Presiden, Kepres, yang mengesahkan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke IKN. Urusan Kepres ini memang menjadi salah satu bola panas IKN yang dilemparkan Presiden Joko Widodo kala itu kepada penggantinya, Presiden Prabowo, untuk menandatanganinya. Berbarengan dengan Kepres pemindahan ibu kota itu, Nasdem juga mengusulkan agar diterbitkan pula Kepres tentang pemindahan kementerian, lembaga, dan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap ke IKN. Lalu, aktifkan infrastruktur yang telah dibangun dengan menempatkan wakil presiden serta kementerian lembaga prioritas sebagai pionir. Kehadiran wakil presiden di IKN dianggap penting untuk memimpin pemerataan pembangunan nasional. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih untuk menunda sekaligus mengevaluasi menyeluruh rencana pemindahan ibu kota, sebaiknya keluarkan perintah moratorium pembangunan di wilayah itu. Tujuannya tidak lain ialah untuk menghemat sekaligus mendukung kebijakan efisiensi anggaran negara yang sejak awal tahun ini ditetapkan. Pilihan kedua tersebut kiranya lebih realistis, mengingat pemerintahan Prabowo juga memiliki sejumlah program prioritas yang magnitude untuk masyarakat kecilnya besar, seperti pengadaan makanan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Program-program tersebut tentu membutuhkan dana yang besar, bahkan amat besar, tetapi impact-nya juga sangat besar terhadap pembangunan kualitas manusia Indonesia. Berbeda dengan IKN yang lebih menonjolkan pembangunan fisik. Kini keputusan ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah akan meneruskan kisah mimpi yang dipaksakan itu atau menundanya sembari mengkaji dan menguji ulang urgensi IKN serta menghitung kembali manfaat dan mudaratnya? Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu ya Mas Koar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Koar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini IKN biar jelas ini, bagaimana Pak menurut Anda? Iya, menurut hemat saya, IKN ini sudah harus dibicarakan oleh para elit ya, terutama pemerintah dan DPR. Karena pembangunan IKN ini menurut hemat saya, ini buah si malakama ya. Tidak diteruskan, sudah menjadi undang-undang dan sudah menyedot anggaran APBN sekitar 89 triliun. Tetapi kalau diteruskan juga ini harus memerlukan anggaran sekitar 466 triliun. Sementara keuangan negara kita sekarang itu khususnya Pak Prabowo itu lebih konsentrasi bagaimana memikirkan masyarakat seperti makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, kemudian koperasi merah putih. Itu mungkin menurut Pak Prabowo lebih mengena kepada kepentingan masyarakat daripada mungkin anggaran dilarikan ke IKN. Nah, kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang, itu kalau pemeliharaan per tahun kan menyedot anggaran negara sekitar 300 miliar. Nah, ini kan sangat sulit kondisi keuangan negara kita. Jadi saya berharap ada moratorium yang dipikirkan ya, baik oleh pemerintah DPR, coba dipikirkan bagaimana IKN ini, apakah memang mau diteruskan, atau mungkin diadakan misalnya penundaan sementara, atau itu dijadikan menjadi ibu kota Kalimantan Timur misalnya dan sebagainya. Jangan sampai kita tersandar dengan persoalan IKN ini, karena dulu itu ada janji-janjimu manis yang dikatakan ada investor dari berbagai macam negara yang ratusan itu, tapi kan ternyata kan tidak benar. Nah, kita ini ingin negara ini bisa dikelola dengan baik begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kash Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keputusan itu harus segera diambil, tapi kan ini juga bagaimana ya, waktu memutuskan ibu kota itu dibangun di IKN, Mas Koar, seluruh rakyat kan yang diwakili oleh DPR, MPR, itu setuju. Nah, apakah ini kemudian bisa diputuskan oleh eksekutif saja bahwa ditunda moratorium juga harus jelas sementara atau berapa lama, atau memang harus meminta dari DPR MPR supaya kekuatannya itu jelas? Ya kan begini, kalau dia diputuskan untuk lanjut, tentu saja itu menjadi domain presiden. Eksekutif. Nah, itu harus diikuti dengan berbagai langkah-langkah. Misalnya wakil presiden ke sana segera. Simbol ya? Kemudian sebagai simbol. Sebagai simbol ya. Ini karena pertama, itu kan di kita ini teladan itu harus dari pucuk pimpinan. Wakil presiden ke sana. Lalu kemudian sejumlah kementerian itu boleh mulai beralih ke sana. ASN yang sekarang di sana itu sudah ada 1.700-an, itu mungkin akan bisa bergiliran. Tetapi kalau itu dirasa masih belum bisa karena infrastruktur belum sepenuhnya siap, seperti kan beberapa hunian kan belum selesai. Beberapa kantor seperti kantor DPR belum dibangun kan. Nah, dengan kenyataan seperti itu, maka kalau dilakukan misalnya moratorium, harus jelas juga. Biar nanti DPR juga ikut bekerja. Jadi bukan hanya eksekutif. Kalau dia di moratorium, tentu saja DPR bekerja untuk merevisi undang-undang. Karena undang-undang harus diketok loh. Undang-undang IKN. Nah, apakah bisa direvisi? Bisa. Kenapa tidak? Beberapa undang-undang juga direvisi. Dengan berbagai pertimbangan bahwa karena ada persoalan-persoalan yang
lebih strategis dan lebih urgen untuk segera ditangani segera, maka dirasa perlu untuk memoratorium pembangunan IKN. Ya. Nggak apa-apa nanti dengan sambil moratorium dia dijadikan dengan ibu kota, biar dia berfungsi sebagai perkantoran, dia dijadikan ibu kota provinsi, sembari di situ ada sharing anggaran untuk pemeliharaan. Kan gedung kalau nggak pernah dipakai kan akhirnya jadi Rusak juga. nanti rusak, runtuh dan seterusnya. Iya. Kalau dia dipakai, difungsikan sebagai fungsi-fungsi, katakanlah karena dia berada di wilayah Kalimantan Timur, dia bisa digunakan sebagai tempat untuk administrasi di Kalimantan Timur, tentu ini adalah suatu yang bisa lebih bermanfaat. Ini keputusan katakanlah misalnya yang diambil moratorium ya, Mas Kohar ya. Ya. Moratorium itu kan artinya apa? Menghentikan sementara. sementara. Iya. Apakah tidak lebih baik kemudian diputuskan dengan lebih jelas? Ini lanjut, tetap jadi IKN, tapi maaf dibangunnya nanti setelah program MBG, program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih sudah terlaksana dengan misalnya ada ukuran waktu, atau pilihan keduanya lebih tegas lagi mengatakan ini tidak jadi ibu kota, jadi undang-undang ibu kota negara itu nanti dicabut misalnya, ibu kota negara dikembalikan ke Jakarta, supaya kemudian seluruh komponen bangsa ini jelas bergeraknya ke arah mana? Ya bisa dua-duanya bisa diputuskan. Yang paling penting adalah ada kejelasan, ada kepastian. Karena begini, Bung Leo, kan ini sudah 89 triliun APBN. Yeah. Kuota sebetulnya sebagaimana yang pernah dijanjikan, itu kan 20% dari total anggaran. Dari 466 triliun untuk membangun IKN, Yeah. itu 20%-nya ditanggung oleh APBN. Yeah. 20% dari 466 itu kan setara 93 dengan lah. 93,2 Triliun. Oke. Sekarang sudah dipakai 89 triliun. Iya. Kuota APBN mestinya kalau mengikuti pola yang lama itu kan tinggal 4,2 triliun. Baik. Kalau 4,2 triliun itu kemudian diambil Iya. sekarang kan nggak Iya. selesai. Iya. Karena itu apa? Ya skema yang lain, investasi swasta, kerjasama pemerintah dengan swasta. Oke. Nah itu semua yang sekarang sedang macet. Kapan diambil keputusan itu? Apakah memang harus di tahun ini secepat-cepatnya atau bisa tahun depan atau kapan? Kita bahas bagian berikut. Mas Kohar, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau keputusan untuk memperjelas status IKN ini, apakah memang harus dilakukan atau diambil tahun ini atau bagaimana? Ya sebaiknya begitu. Kenapa? Karena kalau tidak diputuskan sekarang, akan ada beban APBN tahun depan yang harus digelontorkan. Iya. Minimal untuk pemeliharaan. Atau setidak-tidaknya selama otorita IKN masih berfungsi, maka dia akan selalu mengajukan anggaran kan? Pasti. Pasti kan? Karena kan mengikuti jadwal yang kemarin. Betul. Proposal yang diajukan kan 48,8 triliun itu sampai 2029. Nah, apakah sanggup dia diambilkan semuanya dari APBN? Yeah. Skemanya kan tidak begitu. Menabrak nanti. Menabrak karena janjinya kan sebetulnya 20%, kuotanya tinggal 4,2. Tapi janji kan bisa diubah, Mas. Bisa, tetapi kan ini menunjukkan bahwa investor yang dulu digembar-gemborkan bakal masuk ke IKN itu berarti memang betul-betul wait and see, sedang menunggu Yeah. kepastian, Yeah. karena ini bukan proyek yang bersifat jangka pendek yang langsung mendatangkan keuntungan. Iya. Kan logika investor kan dia harus, kalau dia mau menanamkan investasinya berarti dia harus Balik modal dan balik untung. modal. Setidak-tidaknya, betul, setidak-tidaknya Yeah. balik modal. Nah, Yeah. kan pada Agustus 2024 waktu itu Presiden Jokowi itu masih menyatakan bahwa ada 427 investor yang antri katanya. Oke. Tetapi faktanya sampai sekarang, Belum ada. ketika dikejar kan Iya. ada, Ya. sudah ada 40 sekian investor, tetapi nilainya kan kecil-kecil. Iya. Proses pembangunan yang dibangun di sana kan juga misalnya dia membangun restoran, kafe, Iya, kuliner. iya. Mereka siap untuk membangun rumah sakit, Oke. mereka siap untuk membangun hotel, membangun hunian, dan seterusnya yang sifatnya itu bukan main, bukan yang utama. Kalau mau masuk ke era PBN ini kan biasanya dibahasnya Agustus, September Iya, begitu, Mas Kohar. APBN perubahan. Apa masih cukup?
makanya ini kan sudah bulan Juli, Akhir menjelang. bulan akhir Juli. Nah, setidak-tidaknya ada statement dulu. Oh. Ada statement, apakah ini akan go, lanjut? Iya. Dan kalau lanjut, prosesnya harus dibikin lagi. Timeline-nya harus segera dibikin. Baik. Kalau dia moratorium, juga harus dinyatakan bahwa ini akan moratorium untuk sekian tahun. Iya. Dan selama sekian tahun itu akan dijadikan sebagai ibu kota provinsi. Misalnya seperti itu. Biar semuanya jelas dan kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Mas Ya, Abdul Qahar, terima mudah-mudahan. kasih. Terima sudah kasih. hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, pembangunan IKN bukan sekedar proyek fisik, tapi juga menyangkut pilihan politik dan kebijakan anggaran. Jika dilanjutkan tanpa hitung ulang, resikonya adalah pemborosan yang seharusnya bisa dipakai untuk program yang lebih penting. Namun jika ditunda tanpa kejelasan, anggaran yang sudah terpakai akan menjadi sia-sia. Inilah yang waktunya kita butuh kebijakan tegas dan visioner dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.